Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, bertemu lagi dengan saya Syahnan. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami isu aktual melalui ceramah. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah, dan mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Oke kelas, jadi ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ceramah? Nah, ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya disebut ceramah. Selain ceramah, ada juga pidato dan khotbah. Sedangkan pidato, pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Lalu khotbah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan agama dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi, penyampaiannya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Sebelum kita melakukan ceramah, kita harus mempersiapkan yang pertama, mengenali konteks. Maksudnya, kita harus mengetahui siapa yang menjadi audiensnya, di mana kita akan ceramah, dan apa temanya. Selanjutnya, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu, yaitu topik apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya, tentang puasa. Jadi, kita akan mengumpulkan dan memilih bahan untuk ceramah, seperti dalil Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul, dan yang terakhir adalah menyusun kerangka ceramah, yaitu diawali dengan pembukaan atau salam, kemudian isi, dan yang ketiga penutup. Oke kelas, jadi yang kita harus pahami dalam pengenalan isu yaitu gambaran permasalahan umum. Yang kedua, rangkaian argumentasi, yaitu berupa uraian pendapat-pendapat dan berupa fakta-fakta. Dan yang terakhir, penegasan kembali, yaitu berupa simpulan, rangkuman, penguatan, dan saran. Oke kelas, selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata sapaan. Contohnya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu adalah contoh sapaan. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama yang merujuk pada diri penceramah itu sendiri. Misalnya, saya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa definisi. Contohnya,
pengertian puasa adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik ceramah. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat. Contohnya, kalau kita makan pada saat berpuasa, apa akibatnya? Yang keenam, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau berhubungan dengan waktu maupun perbandingan atau pertentangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu menggunakan kata-kata persuasif, ajakan atau larangan atau harapan. Selanjutnya kita akan mempelajari proses mengonstruksi teks ceramah. Yang pertama, kita harus menentukan topik atau isu faktual seperti yang sudah kita bahas di awal pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan yang kita ingin capai dalam ceramah? Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Seperti yang kita bahas di awal pembelajaran, dimulai dari pembukaan dengan salam, kemudian menyampaikan isi ceramah, dan yang ketiga, penutup ceramah, yaitu ada kesimpulan, rangkuman, dan penguatan di dalam ceramah. Dan yang terakhir, yang kelima, menyunting naskah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dalam ceramah. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan materi tentang ceramah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.